Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pri kemanusiaan, Indonesia tidak diragukan lagi nilainya. Tidak hanya secara de jure, ketegasan Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun juga secara de facto, Indonesia menjadi tempat penampungan bagi ratusan ribu warga Vietnam yang disebut sebagai manusia perahu melarikan diri akibat perang saudara bermotif politik pada tahun 1975. Supervisor Camp Vietnam, Said Adnan kepada RRI Batam mengatakan, kedatangan pertama orang Vietnam tersebut ke Pulau Laut Natuna, Kepulauan Riau, berjumlah 75 orang, menggunakan perahu dengan peralatan seadanya. Pada tanggal 25 Mei 1975, mereka menepikan perahu masuk dari sisi utara, melewati pantai dengan berbukit-bukit. Kehidupan yang terkatung-katung, terekam dalam lukisan penuh wajah-wajah harapan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa di sebuah museum. Cerita akhirnya pada tahun 1975, 30 April, persis jatuhlah kota Saigon ke Vietnam Utara. Berarti kekalahan di pihak nasional. Nah, tidak begitu lama perang ini tadi, jatuhnya kota Saigon ini tadi ke tangan Vietnam Utara. 22 Mei ini udah ada kapal yang masuk di wilayah kita Indonesia, yaitu di Natuna. Natuna ini, sebagaimana kita ketahui, dekat dengan perbatasan Vietnamnya sendiri, kemudian di sana ada Hong Kongnya juga, Taiwannya juga, dan dekat juga dengan Malaysia. Nah, titik awalnya 22 Mei ini tadi, disitulah mereka masuk menggunakan kapal. Ada 2 kapal di sini, di mana mereka ini juga dikenal dengan julukan manusia perahu. Kapal yang pertama masuk 22 Mei 1975 ini, Bapak dan Saudara, ini membawa penumpang kurang lebih ada yang 75 orang satu kapal, ada yang 40, bahkan ada yang lebih dari itu, tergantung kapasitas kapalnya. Namun tidak ada kapal yang besar, makanya mereka juga dikenal dengan julukan manusia perahu. Menurut Said, keabadian kisah ini juga dapat disaksikan pada pintu masuk Camp Vietnam. Terdapat sebuah replika perahu berbahan semen yang dipajang bersisian dengan taman rusa. Sejatinya, pada tahun 1990-an dulu, perahu asli berbahan kayu masih bisa disaksikan, namun lapuk dimakan zaman. Karena jumlah pengungsi Vietnam terus bertambah, terjadi gesekan sosial dan keamanan, masyarakat mulai resah dengan keberadaan mereka yang mencapai 25.000 orang. Bahkan melebihi jumlah penduduk setempat. Akhirnya, pada tahun 1979, pemerintah pusat di bawah instruksi Presiden Soeharto menetapkan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam yang bertebaran di sekitar Kepulauan Riau seperti Natuna, Anambas, Bintan, Tanjung Pinang, bahkan Tanjung Uban. Di Pulau Galang, yang luasnya seperempat Republik Singapura itu, dibangunlah barak-barak untuk pengungsi berkapasitas 100 orang. Bangunan semi permanen itu berdiri di atas tanah seluas 80 hektar dari total luas wilayah Galang 250 hektar. Keberadaan mereka menjadi tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di bawah United Nations High Commissioner of Refugees atau UNHCR. Ditandatangani MOU oleh Bapak RI 1 bersama PBB karena ini tadi sudah menyangkut pengungsi internasional, jadi bentuk semuanya. Nah, kerjasama dengan PBB tadi, pertama kita siap menampung pengungsi yang ada di Indonesia. Kedua, menyediakan lahan dan tenaga profesional lapangan. Ketiga, kita minta berapa lama nanti pengungsi Vietnam Selatan ini berada di Indonesia. Ini biayanya dari PBB, dan yang terakhir bersifat sementara, artinya tidak selamanya kita menampung mereka. Ada batas-batas waktu yang tertentu. Hari demi hari, bulan, tahun pun berlalu, manusia perahu ini tadi terus masuk, menebar ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia, Kepri, dan juga masuk di Asia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Thailand. Jadi waktu itu ada 5 negara di Asia tempat masuknya pengungsi Vietnam ini tadi. Bagaimana selanjutnya untuk Indonesia sendiri? Tahun 78 tadi sudah nebar ke seluruh Kepri. Camp Natuna udah penuh. Jadi tahun 78 begitu MOU ditandatangani Bapak dan Ibu, langsung dibangun camp di sana. Nah, untuk selanjutnya setelah menebar ke Kepri, Camp Natuna penuh, tidak muat lagi. Nah, oleh pemerintah daerah dilaporkan lagi ke Jakarta.
RI1 langsung menindaklanjuti memerintahkan ke TNI dan Polri serta PBB segera survei ke Kepulauan Riau untuk mendapatkan pembuatan camp tahap 2. Nah, dari hasil survei tadi, Bapak dan saudara dapatlah Pulau Galang. Nah, Pulau Galang ini terpilih juga ada beberapa syarat. Pertama, Pulau Galang sendiri cukup luas. Kedua, penduduknya sedikit. Dan yang ketiga, masih terisolasi jauh dari jangkauan kota. Dan yang keempat, ada sumber air pada saat itu. Disintegrasi sosial tak dapat dipungkiri. Masyarakat Galang dihadapkan dengan kompleksitas persaingan ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Para pengungsi yang cukup dekat dengan pemukiman warga itu menjual kebutuhan pokok, membuat industri tahu rumahan, menjual kayu bakar, menjual air, membuka kedai kopi, menjahit pakaian, bahkan membuka jasa ramal. Menurut penjaga museum, Abu mengatakan, seiring dengan pendirian rumah sakit yang dikelola langsung oleh Palang Merah Internasional, tempat ibadah, taman, fasilitas umum, dan penjara, pengungsi juga melakukan pengerusakan lahan dan kebun, pencemaran lingkungan, perkelahian, pencurian, pelacuran, bahkan pemerkosaan. Ya, namanya orang ramai itu, Pak, pasti ada yang nakal, ada yang baik, sama aja, Pak. Iya, namanya pun ramai. Iya, ya, ada juga yang usil, ada juga macam-macam lah. Monumen Human Statue yang berada di sisi kanan jalan menyimpan duka dari seorang perempuan pengungsi Vietnam bernama Tin Nam Lai yang diperkosa oleh 7 orang pria sesama pengungsi. Ia yang menanggung malu dan beban psikis akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Di kamp Vietnam juga terdapat setidaknya 503 kuburan pengungsi akibat penyakit maupun bunuh diri karena depresi. 17 tahun kemudian, di tahun 1996, para pengungsi itu dipulangkan secara bertahap ke daerah asalnya oleh UNHCR, sekitar 250.000 orang, meskipun banyak yang menolak dan melakukan aksi bunuh diri. Motif larinya tadi, sebagaimana kita ketahui, cerita mereka pertama karena sudah kalah perang, tidak mampu lagi bertahan. Kalau bertahan ini akan dibunuh. Nah, solusinya, tadi itulah mereka mengadakan eksodus atau pengungsi. Dan yang kedua, kalau kita ngobrol sama mereka pada saat itu, motif larinya ada 2. Yang kedua ini tadi mengharapkan kehidupan baru. Jadi mudah-mudahan ada kehidupan baru dengan adanya mereka mengungsi. Nah, ternyata memang benar sampai di sini mereka memperoleh keberuntungan. Ada program dari PBB yang disiapkan mereka, yaitu Swaka Politik. Nah, terkirimlah mereka di berbagai negara belahan Eropa, seperti negara-negara penampung pertama Amerika Serikat dengan jumlah 94.206 orang, kemudian yang kedua Prancis, 3 Australia, 4 Kanada, dan baru negara-negara lainnya menyusul. Cerita absah kebaikan hati Indonesia ini pun terekam dalam setiap sudut kamp Vietnam di Galang. Suasananya masih terasa seperti baru kemarin terjadi. Terlebih, sisa-sisa ketragisan dan aksi heroik itu dapat dilihat dari foto-foto yang dipajang rapi oleh pihak museum. Bangkai motor Suzuki Crystal tahun 1995 menjadi saksi sejarah bahwa Indonesia berdiri di atas komitmennya sesuai 4 pilar kebangsaan. Demikianlah dokumenter Galang, Jejak Sejarah Kemanusiaan Manusia Perahu. Saya Sarah Hussein, sampai jumpa.